Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Damayanti dengan NIM 200222063. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Langsung saja, pengertian pengawasan. Jamaluddin Tanjung dan Suparda mengemukakan pengertian pengawasan, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu, perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan. Karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasilnya dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Kohns dan Karel P. Daniel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan. Selanjutnya, tujuan pengawasan pembangunan. Di sini terdapat 5. Yang pertama, menjamin ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. Di sini terdapat 3. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama, boundless of right atau hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Yang kedua, police power atau pengaturan. Kewenangan menerapkan peraturan hukum atau peraturan pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Selanjutnya, eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, taxation, yaitu kewenangan untuk mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah spending power atau government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum, atau melalui APBN atau APBD. Yang terakhir, mengenai hambatan-hambatan pengawasan. Yang pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan dana capkali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen.
Yang kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas bentuk pula dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Yang ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Yang kelima, berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial pitch antara perusahaan. Yang keenam, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Yang ketujuh, pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intern dan antar perusahaan. Yang terakhir adalah cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini tergantung dari sistem komunikasi manajemen. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.